kau. Aku nak kau ceraikan aku. Semua punca sebab kau. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel RZ Story Movie yang membahas alur cerita film seru dan menarik. Kali ini kita akan membahas alur film horor yang bercerita tentang rahasia kelam sebuah keluarga di masa lalu. Gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Berawal dari sebuah keluarga yang terdiri dari Ramlah, Hamdan, dan kedua anaknya yang bernama Saiful dan Marina. Mereka sekeluarga pulang kampung mengunjungi ayah Ramlah yang bernama Tan Sri Abdul Karim, sekalian mengajak anak-anak berlibur. Di dalam rumah, Saiful mencoba masuk ke kamar sang kakek, padahal sudah dilarang, tidak ada yang boleh masuk ke kamar kakeknya tersebut. Mengetahui adiknya masuk ke kamar itu, Marina ikut masuk ke dalam. Di dalam kamar, Marina mengalami kejadian aneh. Dan di saat dia sedang ketakutan, tiba-tiba Saiful mengagetkannya dari belakang dan tanpa sengaja menjatuhkan vas milik neneknya. Kaki Marina juga terluka karena pecahan vas tersebut. Tak lama kemudian, Ramlah dan Hamdan segera masuk ke kamar dan memarahi Saiful. Kakek pun masuk ke dalam dan dia sangat bersedih melihat vas milik istrinya telah pecah. Saat makan bersama di meja makan, suasana nampak canggung. Saiful mencoba untuk mencairkan suasana dengan meminta kakeknya untuk memainkan lagu. Kakek Tan pun menurutinya sambil menceritakan masa lalu sang nenek. Kau mana pesan dia cakap pasal apa? Beralih ke Ramlah yang tiba-tiba marah karena sang ayah masih mengingat ibunya. Dia marah karena selama ini ibunya telah meninggalkannya. Ramlah juga mengatakan kalau dia lebih memilih menjadi ibu rumah tangga supaya anaknya bisa mendapat kasih sayang seorang ibu. Abah lupa rasa sakitnya hidup tanpa mak. Keesokan harinya mereka bermain di pantai. Di situ Saiful yang menggunakan teropong melihat sosok menyeramkan. Tiba-tiba Marina menjerit ketakutan dan berdarah-darah. Ramlah dan kakeknya segera menghampiri. Mereka melihat ada bangkai burung di sekitarnya. Di saat bersamaan, Ramlah melihat Saiful sedang berdiri di atas batu karang. Dia segera berlari menghampirinya. Tiba-tiba saja kakek Tan jatuh tak sadarkan diri. Hamdan yang baru menyadari ada yang tidak beres, segera menghampiri Ramlah. Namun Saiful menghilang begitu saja, tetapi Ramlah sempat melihat Saiful dipeluk oleh sosok wanita menyeramkan. Saiful! Tadi saya nampak dia dekat sini! Saiful! Di rumah, Ramlah menceritakan apa yang dia alami kepada polisi. Di malam harinya, Ramlah tiba-tiba dikejutkan oleh suara seperti suara Saiful. Dia mencari ke sisi rumah. Ramlah melihat lampu senter di tenda milik Saiful menyala sendiri. Ketika Ramlah hendak mematikan, tiba-tiba tangannya dipegang oleh sesuatu. Di situ dia melihat sosok yang menculik Saiful. Hamdan kemudian mencoba menenangkan istrinya. Keesokan harinya, Ramlah menyuruh Pak Soleh pembantunya untuk memanggil Ustadz. Namun di situ Pak Soleh hanya diam saja. Pasal ada kena mana-mana ustaz tak? Saat Ramlah sedang sholat, dia mendengar suara Saiful dari kamar ayahnya. Ramlah segera pergi ke kamar ayahnya, namun dia tidak menemukan Saiful. Di dalam kamar ayahnya, dia mengalami kejadian aneh. Karena ketakutan, dia segera keluar dari kamar tersebut. Dia kemudian masuk ke dalam kamarnya. Di kamar, dia melihat Marina sedang duduk sambil memakan bangkai burung.
Namun itu semua hanyalah halusinasinya saja. Mama janji. Keesokan harinya Pak Soleh malah mendatangkan seorang dukun untuk melakukan sebuah ritual. Namun ritual itu gagal dan berujung sang dukun kesurupan. Sosok yang merasuki sang dukun mengatakan bahwa dia akan menjaga Saiful. Ramlah langsung teringat mendiang ibunya dan segera pergi ke kamar ayahnya untuk melihat video rekaman liburannya zaman dahulu. Di rekaman tersebut Ramlah melihat ibunya mengenakan kalung yang sama yang dipakai oleh sosok yang menculik Saiful. Ramlah segera pergi ke rumah sakit menemui ayahnya dan mengatakan dia tahu siapa yang menculik anaknya. Siapa culik Saiful? Rami ingat lagi. Siapa mak sebenarnya? Rami ingat dia pernah sumpah. Ramlah juga mengatakan bahwa dulu ibunya memakai ilmu hitam untuk mengutuk hidup ayahnya. Tiba-tiba Hamdan datang dan terjadilah keributan antara dia dan istrinya. Sementara di dalam kamar, kakek Tan sedang diserang oleh sosok itu yang akhirnya membuatnya tewas. Di malam harinya saat tahlilan, Ramlah yang sedang mengaji di samping jenazah ayahnya tiba-tiba melihat orang berjubah hitam dengan komat kamit di samping jenazah ayahnya. Dia juga melihat Hamdan berkata kepada Marina bahwa ibunya saat ini sedang mengalami gangguan mental. Keesokan harinya polisi menemukan baju yang terakhir dipakai oleh Saiful dan ada bercak darah. Sementara di rumah, Marina melihat sosok menyeramkan tersebut dan dia diseret ke kamar mandi dan ditenggelamkan oleh sosok tersebut. Ramlah mencoba menyelamatkan anaknya, namun di saat bersamaan Hamdan datang dan melihat seolah-olah Ramlah yang telah menenggelamkan Marina. Hamdan segera membawa pergi Marina dari rumah itu. Lagi-lagi Marina mendengar suara Saiful dari tembok kamar ayahnya. Ramlah segera membobol tembok tersebut, namun tidak ada apa-apa. Tanpa sengaja, Ramlah menemukan tangga menuju ke atas. Di ruangan rahasia tersebut, dia menemukan meja tempat pemujaan ilmu hitam. Dia juga melihat jasad wanita yang ternyata itu adalah jasad ibunya sendiri. Di situ Ramlah diperlihatkan kejadian di masa lalu, yang ternyata ayahnya telah bersekutu dengan jin. Namun istrinya tak setuju. Kemudian ayahnya membunuh istrinya sendiri alias ibu dari Ramlah. Aku mati dari tengok keluarga aku jadi hamba iblis. Aku buat semua ni untuk kita. Tak! Kau buat semua ni untuk... Ramlah tiba-tiba melihat Saiful di sampingnya. Si iblis itu kemudian mengajak Ramlah untuk bersekutu dengan iblis, namun Ramlah menolaknya. Aku lagi sanggup mati dari tengok keluarga aku. Hamdan dan Marina kembali ke rumah setelah mendapat penjelasan dari Marina. Di dalam rumah, Hamdan melihat Saiful. Hamdan kemudian menghampiri Ramlah yang ternyata Ramlah sedang kerasukan iblis. Namun berkat bantuan keluarganya, akhirnya iblis itu keluar dari tubuh Ramlah. Mereka kemudian mencoba pergi dari rumah itu. Namun tiba-tiba pagar rumah itu tertutup dengan sendirinya. Hamdan menyuruh keluarganya untuk keluar terlebih dahulu melalui celah kecil. Dan di saat gilirannya keluar, tiba-tiba iblis itu mencoba merasukinya. Dan dia segera menyuruh anak dan istrinya segera pergi dari tempat itu. Setelah tubuhnya dikuasai iblis sepenuhnya, tanpa sengaja dia terpeleset, yang menyebabkan dia tewas seketika.
2 bulan kemudian, Ramla dan kedua anaknya berkunjung ke makam ayah, ibu, dan suaminya. Kini mereka hanya tinggal bertiga. Namun sepertinya teror yang menghantui keluarga tersebut belum benar-benar berakhir. Saiful, kita nak gimana? Nah, itulah tadi alur film horor asal Malaysia dengan judul Rahasia. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya. Tekan tombol loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.